Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penugasan terstruktur. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan A. Jarak titik C ke bidang ABFE, B. Jarak titik D ke bidang ACGE, C. Jarak titik C ke bidang BDG, D. Jarak titik H ke bidang ACF, E. Jarak titik A ke bidang BDG, F. Jarak titik H ke bidang ACQ dengan Q adalah titik tengah FB, G. Jarak titik A ke bidang RSFB dengan R dan S adalah titik tengah AD dan EH. H. Jarak titik X ke bidang EYZH dengan Y dan Z adalah titik tengah AB dan CD. X adalah titik potong EG dan FH. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan A. Jarak titik C ke bidang ABFE. Bidang ABFE itu adalah ini. Terus jarak titik C ke bidang ABFE. Kalau kita proyeksikan titik C terhadap bidang ABFE, maka itu adalah garis CB. Jadi, jarak titik C ke bidang ABFE itu adalah garis CB. Panjang garis CB sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 18 cm. Soal selanjutnya. Yang B. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan jarak titik D ke bidang ACGE. Bidang ACGE ini. Dan ini titik D. Kalau misalnya kita proyeksikan titik D ke bidang ACGE, maka itu menghasilkan garis DX. Garis DX itu sama dengan setengah garis DB. Nah, garis DB adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi kubus itu rumusnya A akar 2, di mana A adalah panjang rusuk kubus. Berarti diagonal sisinya 18 akar 2. Ini DB. Terus kalau misalnya DX, berarti DX sama dengan setengah dari 18 akar 2, yaitu 9 akar 2. Jadi jarak titik D ke bidang ACGE adalah 9 akar 2. Selanjutnya, yang C. Jarak titik C ke bidang BDG. Bidang BDG itu ini. Kalau kita cari jarak titik C ke bidang BDG, itu bisa diproyeksikan oleh garis CL. Nah, itu ada cara cepatnya, ada cara panjangnya. Kalau pakai cara cepatnya itu rumusnya adalah sepertiga A akar 3, di mana A adalah panjang rusuk kubus. Jadi sepertiga dikali 18 akar 3, yaitu 6 akar 3. Terus kalau misalnya pakai cara panjangnya, kita buat dulu segitiga yang melewati garis CL, yaitu segitiga JCG. Segitiga JCG ini seperti ini gambarnya. Kalau kita lihat, panjang JC itu kan setengah diagonal sisi, berarti panjang JC adalah 9 akar 2. Kalau panjang CG sama kayak panjang rusuk, yaitu 18. Terus JG nya kita bisa cari pakai dua cara.
bisa pakai cara cepat, bisa juga pakai cara yang panjang. Kalau misalnya cara yang cepatnya, langsung aja panjang titik potong diagonal ke sudut di seberangnya, itu rumusnya adalah setengah A akar 6. Ini kalau pakai cara cepatnya. Tapi kalau mau dihitung juga bisa. Jadi GJ itu untuk JG sama dengan akar JC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar 9 akar 2 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Jadinya akar 486 atau 9 akar 6. Sama aja jawabannya, jadi panjang JG itu 9 akar 6. Udah deh. Kalau udah kayak gini, kita tinggal cari CL-nya, udah bisa. Cara cari CL pakai rumus luas segitiga. Segitiganya segitiga JCG. Rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah. Kalau misalnya alasnya JC, berarti panjang tingginya CG. Terus kalau misalnya alasnya JG, berarti tingginya CL. Nah, kalau gitu berarti CL sama dengan JC dikali CG dibagi JG sama dengan JC nya kan 9 akar 2 terus dikali 18 dibagi 9 akar 6, jadinya 18 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6, biar penyebutnya jadi rasional, sama dengan 6 akar 3. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 6 akar 3. Selanjutnya jarak titik H ke bidang ACF. Bidang ACF itu ini. Nah, kalau misalnya kita proyeksikan titik H terhadap bidang ACF, jadinya HJ. Ini ada cara cepatnya, ada cara panjangnya juga. Kalau cara cepatnya kita bisa cari pakai rumus 2 per 3A akar 6, dimana A adalah panjang rusuk kubus. Jadi 2 per 3 dikali 18 akar 6 sama dengan 12 akar 6. Ini kalau cara cepatnya. Pertama-tama kita buat dulu segitiga yang melewati garis HJ ini. Misalnya segitiga HLF. Nah, kita gambar buat jelasnya. Segitiga HLF itu kayak gini. Kita pakai rumus luas segitiga HLF. Setengah dikali HF dikali ML sama dengan setengah dikali LF alasnya, HJ tingginya. Lihat dulu, panjangnya HF itu sama dengan diagonal sisi, berarti 18 akar 2. Terus panjangnya LF itu adalah panjang titik potong diagonal ke sudut di seberangnya, berarti 9 akar 6. Terus panjang LM sama kayak panjang rusuk, karena ini adalah tinggi kubus, di 18. Terus kita tinggal cari HJ nya deh. Berarti
AJ sama dengan HF dikali ML dibagi LF. HF 18 akar 2 dikali 18 dibagi 9 akar 6 sama dengan 36 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan 12 akar 3. Jawabannya sama kayak yang tadi. Jadi jarak titik H ke bidang ACF adalah 12 akar 3. Selanjutnya yang E, jarak titik A ke bidang BDG. Kalau misalnya kita perhatikan kan titik BDG ya, proyeksi titik A terhadap bidang BDG itu adanya di luar kubus. Kalau kita perluas kubusnya jadi seperti ini, maka jarak titik A ke bidang BDG itu bisa dilihat di garis AZ. Panjang garis AZ itu sama dengan panjang garis CL. Nah, berarti kalau pakai cara cepatnya tadi sepertiga A akar 3 sama dengan sepertiga kali 18 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi jarak titik A ke bidang BDG itu adalah 6 akar 3. Selanjutnya yang F, jarak titik H ke bidang ACQ dengan Q adalah titik tengah FB. Jadi ini titik Q yang ada di tengah FB, terus bidang ACQ-nya ini. Jarak titik H ke bidang ACQ itu adalah garis HL misalnya. Nah, kita buat misalnya HL itu adalah tegak lurusnya LM, HL tegak lurusnya LM. Terus kita buat segitiga yang melewati garis ini, misalnya segitiga HMQ. Segitiga HMQ ini adalah segitiga siku-siku. Karena segitiga HMQ ini adalah segitiga siku-siku, berarti HM adalah tegak lurus MQ. Berarti panjang HL itu sama dengan panjang HM. Gimana cara kita cari HM? HM itu adalah jarak titik potong diagonal terhadap salah satu sudut di seberangnya, itu setengah A akar 6 sama dengan setengah dikali 18 akar 6 sama dengan 9 akar 6. Jadi jarak titik H ke bidang ACQ dengan Q adalah titik tengah FB adalah 9 akar 6. Selanjutnya yang G, jarak titik A ke bidang RSFB dengan R dan S adalah titik tengah AD dan EH. Berarti ini titik R ada di antara AD, terus titik S ada di antara EH. Bidang RSFB-nya itu ini. Nah, jarak titik A ke bidang RSFB kita lihat di titik AL. Kita bikin dulu segitiga RAB. Nah, kayak gini. Terus kita menggunakan rumus luas segitiga RAB.
RAB. Setengah AB dikali RA sama dengan setengah RB kali AL. Kita cari kan AR itu setengahnya AD, berarti dia 18 dibagi 2, 9. Terus AB itu panjang rusuknya 18. RB, kita cari RB nya dulu. RB itu akar 9 kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 324 sama dengan akar 405, berarti sama dengan 9 akar 5 panjang RB 9 akar 5. Baru deh kita cari panjang AL nya. Di AL sama dengan AB dikali RA dibagi AL. AB nya itu 18 dikali RA nya 9 dibagi 9 akar 5 sama dengan 18 per akar 5 atau sama dengan 18 per 5 akar 5. Jadi jarak titik A ke bidang RSFB dengan R dan S adalah titik tengah AD dan EH, yaitu 18 per 5 akar 5. Terakhir, soal yang H, jarak titik X ke bidang EYZH dengan Y dan Z adalah titik tengah AB dan CD. X adalah titik potong EG dan FH. Berarti titik Y-nya itu ini ada di antara AB, terus ini titik Z-nya ada di antara CD, terus X-nya diagonal EGFH. Jadi bidang EZH tuh ini. Terus kita proyeksikan titik X terhadap bidang EZH. Nah, misalnya ini XL. Kita buat dulu segitiga yang melewati garis XL ini. Misalnya segitiga XJK. Segitiga XJK itu berarti panjang KX dia setengah dari rusuk, berarti 9. Terus panjang XJ sama dengan panjang rusuknya karena ini tinggi, yaitu 18. Terus panjang KJ nya kita hitung dulu. KJ sama dengan akar KX kuadrat ditambah XJ kuadrat sama dengan akar 18 kuadrat kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan akar 405 sama dengan 9 akar 5. Jadi panjang KJ nya itu 9 akar 5. Kalau udah ketemu KJ nya, kita bisa cari XL nya pakai rumus luas segitiga. Segitiganya segitiga KJX. Setengah KJ dikali XL sama dengan setengah XJ dikali KX. Berarti XL nya itu sama dengan XJ dikali KX
dibagi KJ sama dengan XY nya 18 dikali KX nya 9 dibagi 9 akar 5 sama dengan 18 per akar 5. Atau kalau kita rasionalkan jadinya 18 per 5 akar 5. Jadi jarak titik X ke bidang EYZH dengan Y dan Z adalah titik tengah AB dan CD. X adalah titik potong EG dan FH adalah 18 per 5 akar 5. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua soal dari A sampai H sudah selesai kita bahas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.